Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya ya, kembali lagi di channel Ayo Mengaji. Alhamdulillah, saya sekarang berada di masjid ya, dekat rumah ya, tepatnya di daerah Ciamis, Raja Desa Kampung Garunggang. Ini halo semuanya yang dari Ciamis ya. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali ya materi yang sudah kita bahas dari kemarin. Untuk materi selanjutnya kita saksikan langsung saja. Oke, lanjut. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Baik, langsung saja. Alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketepang dari sarang abi. Alhamdulillah semuanya mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu, diberikan kesehatan, dijaga dalam kehidupan sehari-harinya, dimudahkan rezekinya, ya aktivitasnya dan semuanya ya. Kita bersyukur pula kepada Allah Subhanahu wa taala diberikannya kehidupan ya, masih diberikan napas, bisa bergerak, bisa berkedip, bisa mendengar. Itu adalah salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua dan patut kita syukuri ya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswah kita, suri tauladan bagi kita semuanya, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa pula kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita semua yang selaku jejak penerus langkahnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, siapapun yang menyimak video ini, yang mendengarkan, yang mengikuti ya video ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan selalu, dimudahkan rezekinya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, langsung saja langsung materi inti ya. Jadi di dalam mempelajari ilmu tahsin ya, itu ada target, dan apapun itu ya, materi yang kita pelajari, ilmu yang kita pelajari, disitulah ada target. Begitupun dalam mempelajari ilmu tajwid. Ilmu tajwid ada targetnya juga ya. Apa targetnya itu? Targetnya ada dua. Yang pertama adalah bagaimana cara kita membaca Al-Quran dengan lancar, dan yang kedua adalah bagaimana cara kita membaca Al-Quran dengan benar. Nah, itu ada dua yang harus kita ingat ya ketika mempelajari ilmu tajwid. Jangan sampai ketika kita mempelajari ilmu tajwid sampai di pertengahan udah selesai begitu saja, tidak ada target dan tidak ada hasil yang kita pelajari itu. Jangan sampai seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah bagaimana cara kita bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Mudah sekali, ada dua syaratnya. Yang pertama adalah memperbanyak tilawah, dan yang kedua adalah memperbanyak mendengarkan bacaan Al-Quran. Itu ketika kita sering melaksanakan itu semuanya setiap hari ya, maka insya Allah
keistiqomahan kita 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun itu akan mahir, ya, akan lancar membaca Al-Quran. Yang penting kita tetap istiqomah, ya, membaca Al-Quran, mempelajarinya, dan selalu mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bagaimana cara kita itu bisa membaca Al-Quran dengan benar, ya. Jadi, nah, adapun bagaimana cara kita membaca Al-Quran dengan benar, ada syaratnya. Syaratnya ada 2. Yang pertama adalah talaki. Siapa yang tahu talaki di sini? Ada yang tahu? Ya, teman-teman semua, talaki. Yang dimaksud dengan talaki adalah kita itu membaca Al-Quran di hadapan seorang guru, ya, di hadapan seorang ustadz, ya. Jadi ada langsung yang bimbing. Jadi misalkan abi seorang murid, ayah guruna, nah bite ngaos Al-Quran, ya, maca Al-Quran di depan guru tersebut. Nah, itu namanya talaki. Ya, kita membaca 1 ayat, 2 ayat lalu dibenarkan oleh guru itu, nah, itu namanya talaki. Ya, jadi membaca Al-Quran di depan para ustadz, ya, para pembimbing. Seperti itu, ya. Yang tentunya yang sudah berpengalaman, yang tentunya sudah mengetahui, ya, nama-nama hukum ilmu tajwid, sudah menguasai. Nah, itu yang pertama adalah talaki. Yang kedua adalah paham ilmu tajwid. Nah, jadi bukan hanya talaki saja, ya, jadi kita itu harus paham ilmu tajwid. Kita harus mempelajari ilmu tajwid. Dan dalam memahami ilmu tajwid di sini adalah ada 5 tahapan yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah ahkamul huruf. Ahkamul huruf yaitu mengucapkan huruf, ya, huruf keluarnya dari mana, huruf hamzah keluarnya dari mana, huruf ba makhrajnya dari mana, huruf ta, ya. Jadi ahkamul huruf ini, ya, kita mengetahui tata letak huruf itu keluar, ya, dari makhraj itu keluar, dari mana asal keluarnya. Yang kedua adalah ahkamul gunnah, ya. Ahkamul gunnah. Ahkamul gunnah di sini adalah gunnah itu kan kita artikan sebagai dengung, ya. Dengung, yang dimana dengung ini harus masuk kepada rongga hidung. Contoh seperti ya, salah satu contohnya yang harus dibaca dengung adalah ketika ada nun dan mim yang bertasydid. Ya, nun yang bertasydid ini adalah contoh seperti inna, thumma. Nah, banyak lagi yang harus dibaca dengung kayak ikhfa. Nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa, ya, bertemu dengan huruf ta misalkan. Bertemu dengan huruf kaf, ya. Contoh ingkung. Nah, seperti itu. Jadi harus dengung. Dengungnya itu ya, yang umum 2 harokat, ya, tapi ada yang menyebutkan juga kalau 2 harokat itu belum terlalu pendek, bukan terlalu pendek, kurang, ya. Jadi akhirnya ada 2 sampai 3 harokat. Ada yang menyebutkan seperti itu, ya, jangan salah paham aja. Baik, yang penting kita bisa, ya, memahaminya, bisa mengukur, ya, jarak antara gunnah itu berapa, ya. Inna, nah, seperti itu. Jangan sampai innalladzi, inna, nah, tidak ada dengungnya. Nah, baik, yang ketiga adalah ahkamul mad. Ya, ini adalah pembagian mad. Kita mempelajari hukum mad. Mad ini adalah artinya panjang, ya, panjang, yang dimana ini ada huruf yang harus dibaca panjang, ya, harus dibaca panjang. Dan banyak sekali di sini ada hukum mad. Ada mad far'i, ya, mad tabi'i dan mad far'i. Mad far'i ini ada banyak cabangnya, ada 13. Ya, 13, 14. Nah, di sini mad ini terdiri banyak, ya, panjangnya macam-macam. Ada yang 2 harokat, ada yang harus dibaca panjang 4 harokat, ada yang 6 harokat, seperti itu, ya. Baik, yang keempat adalah yang harus kita pelajari, belum selesai, ya, dari
kita setelah mempelajari ilmu tajwid, ada lagi yang harus kita pelajari, ayat-ayat goribah. Apa itu ayat-ayat goribah? Yaitu ayat Al-Quran yang sulit untuk dibaca. Dan kalau kita membacanya sendiri tanpa pembimbing, tanpa ada gurunya, tanpa ada yang ngasih tahu, itu akan sulit. Itu akan terjadi kesalahan fatal ya. Itu namanya ayat-ayat goribah, ada di dalam Al-Quran banyak. Ya, salah satunya ini sebagai contoh saja ya, seperti saktah ya. Saktah yang terjadi di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ya, akhir ayat 1 dan nyambung kepada ayat 2, aywaja qayyima. Nah, di situ adalah terjadinya saktah ya, berhenti sejenak tanpa bernapas. Ya, kalau kita mengetahui di situ ada saktah dan tahu cara membacanya, maka kita boleh dipraktekkan seperti itu ya. Terus yang kelima, yang kelima adalah tafhim dan tarkik. Kita harus mempelajari tafhim dan tarkik ya, salah satunya itu ya. Ada juga ya banyak ilmu-ilmu tajwid yang harus kita pelajari, dan insya Allah yang akan kita bahas ke depannya. Kita tetap ikutin terus ya perjalanan saya menerangkan ilmu tajwid ini, dan mungkin ini adalah salah satu memurajaah saya saja untuk senantiasa selalu menyampaikan ya. Dan mungkin banyak ya yang sudah berpengalaman, yang sudah mahir dalam ilmu tajwidnya, boleh kalau ada yang salah boleh di komentar ya. Insya Allah saya tanggap dengan baik. Itu sebagai salah satu pelajaran saya saja. Baik, di video kali ini cukupkan sekian ya. Insya Allah cukup karena durasinya sudah sampai lebih dari 10 menit. Insya Allah jangan lupa kalian jaga kesehatan ya, jaga kesehatan dengan baik. Sehat selalu buat kalian. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.